وكان الأستاذ الأعظم والملاذ الأكرم مولانا وشيخنا سيد المصطفى البكري قدس الله سره إذا أقبل على من لا خبرة له به يقول هذا القادر القدرة بحسن مطلعه وهيئته ونظرته وجماله وتجملاته. وكذلك كان شيخه إمام العارفين الكاملين الوارث المحمدي مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه في غاية الجمال في مسكنه والملبسه حتى إذا مر على بابه من لا خبرة له به يقول هذا بيت الأمير أو الوزير بل هو سلطان العارفين الكامل. Artinya, dan adalah Ustadzul A'zam wal Muladul Akram Maulana Syekh Guna As-Sayyid Mustafa Bakri, guru agung, guru besar yang mulia Syekhuna Qaddasahullahu, mensucikan Allah sirrahu, rahasianya. Apabila berhadap dia atas seseorang, berhadapan dengan orang, jadi ini berhadapan dengan orang, tiada mengetahui baginya, kada tahu siapa orang ini, berhadapan saja dengan dia, maka adalah ia berkata, inilah qadil huda, inilah pemimpin. Jadi namanya orang ini pemimpin, lalu merasa diagung, dibesarkan. Kita ini kadang-kadang orang berhadapan, maka dianggap orang ini adalah pemimpin. Qadil huda, qadil huda itu pemimpin yang tinggi. Coba dari namanya presiden datang, ayo kita jalan berdirian, menghormati, ada nama berdiri. Kenapa? Karena menghormati. Kayak kedua sini, apabila orang ada dikenal, dianggap orang itu pemimpin. Nah, ada kita namanya orang kita kada kenal, kada tahu, kada tahu. Sidin ini apabila bertemu dengan orang yang kada dikenal, kada ketahui, maka dianggap sidin itu adalah orang besar. Kenapa? Karena sangat baik tampak terbitnya dan sangat baik kelakuan kedudukannya. Mak anggap orang itu baik. Dan sangat baik mukanya. Nah, mukanya sangat baik. Ini adalah urusan hati lawan orang. Hati orang nih kayak itu mengaturnya. Kadang-kadang menganggap orang itu jelek, kadang-kadang walaupun memang mukanya jelek, tapi tidak dianggap jelek. Apalagi mukanya ada jelek. Aku melihat mukanya itu luar benar-benar. Padahal itu ujar sidin, manusia ini sebaik-baik penciptaan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu oleh Allah sebaik-baik kejadian. Jadi yang paling baik makhluk Allah itu manusia. Makanya kita ini bahwa dia bersurban baik pada bis, juga namanya kambing dikupiahi, digandisi, baiklah. Baik. Monyet misalnya dikupiahi, di gandisi, disurbani, ada baik. Walaupun dejes, ada baik.
manusia, nah itu baik di sini, baik manusianya dihiasi baik. Dan sangat baik keelokannya itu, dan sangat baik kelakuan itu dan pakaiannya. Nah, pakaiannya baik. Jadi dihormati orang tadi karena inya berpakaian baik, muhanya baik, kelakuannya baik. Dan demikian lagi adalah syekhnya Imam Arifin. Arifin itu nama orang. Arif itu artinya orang yang kenal Allah. Al-Kamilin Al-Warisul Mahmudi Maulana Syekh Abdul Ghani Nabulusiyu radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam berpakaian yang sehingga-hingga baik. Berpakaian itu bagus saja, suruh-suruh yang baik-baik, jangan compang-camping. Artinya walaupun murah tapi diulah baik, karena mesti larang, tapi diulah bagus baiknya. Namun yang larang namanya anda sembarangan, misalnya apa namanya tuh jilbab diantaranya ini aja, ada baik, tapi namanya di toko kayak punya bagusnya. Sehingga baik, dan rumahnya yang sehingga baik, bajunya bagus, rambutnya nyantok. Nah kayak Syekh Muhammad Samman, tatkala dia masuk dalam khalwat di bidayahnya, sehingga ia memakai pakaian yang indah-indah, sehingga datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan baju jubah putihnya, sehingga sekarang memakai baju yang indah-indah dan bagus-bagus. Rumah baik-baik, dan kita rumah-rumah kita bagus-bagus, yang asalnya miris-miris itu bagus, yang asalnya lipat-lipat baik. Maka bila lalu seseorang yang tiada mengetahui baginya dengan dia di hadapan pintunya, niscaya mengata ia, ini rumah raja. Orang tidak tahu rumah jadi rumah dulu. Ya ada orang mulai rumah sini di Pulau Peranang tuh. Atau rumah wazir menteri, tetapi yaitu Sultanul Arifin Al-Kamili, tetapi Sidin itu bukan raja, tetapi orang yang arif billah. Nah kayak kita di Sakumpul melihat tuh kayak pemakamnya seluruh Indonesia ini paling megah rasanya makam Guru Sakumpul itu. Lalu kita ziarah-ziarah ke mana? Ke Jawa, ziarah ke sampai ke Malaysia, Singapura dan rupanya di dalam kitab sini adanya. Nah, kita nggak tahu. Nah, kata orang rumah raja. Waqad kana hadratu sultanil awliya. Jadi namanya ada raja dengarnya dunia. Awal raja bukan. Kenapa kita memakai pakaian yang tumpang camping? Nah, pakaian yang bagus. Aku sayang dengan memakai baju tumpang baik dengan malah ambilnya. Jadi saya buat aja dan lemari buruk hancur dimakan geger. Karena sempat kesayangan. Waqad kana hadratu sultanil awliya maulana wa sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahu Allah sirrahu fi nihayatihi yalbasu anwa'il malabisil bakhirati wa yaqul anwa'il aqimatil bakhirati.
Artinya sungguhnya adalah hadrah sultan aulia. Sultan itu rajanya wali, pemimpinnya wali, sultan aulia, pemimpin wali. Jadi setiap masa ini ada pemimpin walinya. Siapa? Tidak tahu kita. Maulana Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu, di dalam satu ketika ini Sultan Aulia. Satu ketika ia muntahi, ini sampai sudah nih, memakai akan beberapa pakaian yang megah-megah dan pakaian yang baik-baik. Pakaian sini itu larang benar, baik benar, kalah raja. Dan pakaian yang elok, wah bagus benar sih dipakai, luar biasa. Dan makan beberapa makanan yang megah-megah. Wah, lihatin dia di YouTube orang Arab makan dan megah-megah, ada orang yang lupa sikung. Ada kita di sini tidak pernah sapi sikung di meja. Arabnya ada lupa sikung di meja, makan nasi. Nah, nasi sambil. Wah, makannya ontak. Masya Allah, makanan raja ya. Kita sini tidak pernah sapi sikung di atas meja. Kambing tidak pernah juga rasanya. Sikungan. Dan makan yang baik-baik, nah, dan yang sedap-sedap, enak-enak makanannya. Sidin sekali-sekali makan, bolehlah, nggak boleh kan? Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekhul Waliul Kamil Al-Mukammal Sayyid Syekh Muhammad Samman rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya yang tersebut itu. Jadi Sidin mengisahkan kok, Sidin tahu. Padahal jarak Sidin itu 200 tahun lawan Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Muhammad Samman. Jauh jaraknya, tapi itu kan sudah wali Allah Ta'ala, tidak ada jarak baginya. Habis masalah makan. Ini ulang faslun fi bayani kasri syahwatil farji. Ini suatu pasal dalam menyatakan memecahkan akan syahwat farj. Ketahui olehmu bahwasanya menjadikan Allah Ta'ala akan syahwat farj kemaluannya, farj kemaluan. Bagi manusia itu karena dua faedah. Allah memberi kemaluan kita ada dua faedah. Faedah yang pertama dengan dia mengetahui akan lezat jima. Satu, di dalam dunia ini, dan dengan dia mengetahui akan lezat yang di dalam surga dan nikmat yang di dalam surga. Karena tiada ada lezat yang di dalam dunia ini yang terlebih daripada jima itu. Mujahidin. Seperti bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan sakit karena api di dalam dunia itu supaya mengetahui akan sakit yang di dalam neraka jahanam. Allah juga memadani, artinya kita kawin ya. Mengetahui lezatnya jima itu karena di surga tahu dua kayak apa. Allah Subhanahu wa taala lebih dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu Allah sudah memadani. Dari tanda-tanda ada tanda
Allah menciptakan kamu itu dari diri kamu itu berpasangan, istri-istri kamu, untuk kamu itu tenang kepadanya, dan menjadikan Allah di antara kalian itu mawaddah, kasih sayang, warahmah, cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan. Kenapa jadi kita cinta? Allah menciptakan cinta. Namanya lelaki yang lawan binian lawan lelaki yang cintanya. Allah menjadikan warahmah dan kasih sayang. Kalau permulaannya cinta bergebu-gebu cintanya. Tapi kalau sudah tua, seekor jadi mini, seekor jadi kain, itu timbul warahmah, kasih sayang. Kasihan kain itu jadi ada lagi. Ku sayangi kain ada. Kasihan kain itu benar ya? Mengapa lagi kasihan ini? Mengapa dicintai kandung? Karena ada lagi cintanya rahmah, jadi kasih sayang. Kasih sayang, mengasihi jadi kasihan, jatuh kasihan ini itu jadi kasihannya makna. Faedah yang kedua, bahwasanya lezat jima itu sebab bagi jadi anak dan sekalian dzurriyyah. Dua, dan dengan dia jadi manusia di dalam dunia ini. Dan sebab itulah dicela oleh syarak akan orang yang ingin. Apa itu? Yakni orang yang tiada baginya sekali-kali syahwat jima. Sebab kelembutan jakarnya itu jakar sedikit kan? Atau tuanya. Tetapi dengan makhluk syahwat Allah Ta'ala itu, yaitu syahwat yang pertengahan jua. Adapun syahwat yang sangat berlebih-lebih itu, yaitu dicela oleh syahwat. Namanya berlebihan kali dua, dicela oleh syahwat. Dan sebab itulah disuruh oleh syahwat memecahkan akan dia dengan dua perkara. Berlebihannya jadi diatur juga oleh agama. Kita nambah lagi ini. Nah, di sini mengaturnya. Namanya kada sadar kita tidak sadar anak, kada sadar anak sadar cucu. Pertama, di sini dengan berlapar atau dengan puasa seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syar syabab, alaikum bil ba'ati, faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Fa inna sawma lahu wijau. Artinya, hai segala orang yang muda-muda, lazimkan oleh kamu akan berkawin. Maka barang siapa tiada puasa ia berkawin, sebab ketiadaan belanja, kada ada duit, kada orang jujur. Nah, apa jam Nabi? Berkawin itu apa? Berkawin itu maka lazimkan oleh kamu dengan puasa. Maka bahwasanya puasa itu memecahkan badannya, yakni melemahkan syahwat dan mengurangkan akan dia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, فَإِذَا غَلَبَتْ عَلَيْكَ الشَّهْوَةُ فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالسَّهْرِ وَالْغَالِبُ تَنْتَفِعُ بِذَلِكَ. Artinya, maka apabila ghalib atasmu syahwat jima itu, maka lazimkan atasmu dengan puasa dan berlapar. Dan dahaga dan berjaga malam.
Dan ghalib tertolak syahwat itu dengan yang demikian itu. Kedua, bahwa dipecahkan akan syahwat jima itu dengan berkawin. Karena syahwat yang sangat berlebih-lebih itu membinasakan manusia dengan dua perkara. Pertama, dengan ia jadi asyik kepada perempuan yang halal ajnabiyah, dan yang demikian itu membawa kepada zina. Jadi namanya ada anak kawin akan supaya jangan membawa kepada zina, atau kepada zina faraj, atau membawa kepada asyik kepada laki-laki muda belia, dan yang demikian itu membawa kepada liwat. Dan adalah yang demikian itu haram, yang membinasakan akan agama, karena hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama, liwat itu kaya laki sama laki-laki. Kaya zaman Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala buminya di balik Allah Subhanahu wa taala jadi lempeng, karena lelaki sama lelaki ngarannya lewat. Kalau yang ini ngarannya LGBT. Menurut agama syariat itu haram, kada boleh LGBT. Ngarannya lewat. Dan adalah yang demikian itu haram, yang membinasakan akan agama, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah mulia inya hendak berbini itu normal aja orangnya biniakan. Oleh setengah ulama, ma min janbin a'zamu min nutfatin wada'a rajulun fi rahimi la yahillu lahu. Artinya tiada daripada dosa yang terlebih besar daripada dosa seorang laki-laki yang menaruhkan air maninya itu di dalam rahim perempuan yang tiada halal baginya. Dan bagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaznil jani hina yazni wa huwa mu'minun. Artinya tiada berbuat zina seseorang pada ketika ia berzina padahal ia mukmin. Namanya mukmin aja lagi kalau berzinanya. Kedua, berkehendak memecahkan syahwat itu dengan berkawin. Dan berkawin itu memutuskan akan jalan orang yang menjalani akan jalan akhirat, dan menegakkan ia akan dia, dan yang demikian itu membinasakan akan murid yang salik itu. Dan sebab itulah ditegakkan akan murid yang salik pada permulaan suluknya itu daripada berkawin, seperti yang dikata oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, i'lam anna al-murida la yanbaghi an yushghila nafsahu bi ibtida'i amrihi bitajwid, fa inna dhalika yamna'u min al-iqbali 'ala Allah ta'ala kama sabaq. Artinya kau tahui olehmu bahwasanya murid yang salih itu kemudiannya bahwa jangan ia menyibukkan akan dirinya pada permulaan perjalanannya itu dengan beristri. Namanya waktu sekolah ada usaha kawin, lampunya kawin ada awalannya sekolah waktu belajar. Maka bahwasanya yang demikian itu menegakkan akan dia daripada berhadap kepada Allah Ta'ala, seperti yang disebut dahulu bacaannya itu. Dan dari karena inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, man tazawwaja faqad rakana ila dunya. Barang siapa beristri, maka sungguhnya telah tetaplah hatinya kepada dunia. Dan lagi ia berkata, ma ra'aitu muridan yatajawwaju fasabata 'ala ma kana. Artinya tiada aku lihat akan murid yang beristri maka tetap ia atas barang yang ada di dalam suluknya itu. Kada kawan di sini, namunnya masih suluk lagi, kada kawan itu kawin. Jadi kain aja dulu kawin. Dan lagi ia berkata, masya'alaka 'alillahi min ahli
wa malin wa waladin wa huwa 'alaika mas'ul. Artinya barang sesuatu yang menyibukkan akan dikau daripada zikrullah Ta'ala, sama ada ia daripada ahli dan harta dan anak, maka itu celaka atasmu, masmumun alaika. Syahdan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji ini Allah SWT memeliharakan anak keturunan kita daripada berbagai macam bahaya, terutama juga berkat kita belajar. Walaupun kita belajar lagi menjadi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.